Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Amelia Septiani dalam program Lensa Berita. Dari dunia pendidikan kami hadirkan liputan seputar suasana perkuliahan mahasiswa KPI 5C Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada perkuliahan yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025, suasana kelas tetap berjalan kondusif meski tanpa kehadiran dosen pengampu. Menariknya, kegiatan tetap berlangsung aktif dengan praktik langsung reportase dan pembahasan materi jurnalistik investigasi. Perkuliahan diawali dengan praktek reportase dari kelompok 7. Dalam simulasi ini, mahasiswa menampilkan liputan berita kriminal berjudul penemuan jasad bayi yang dibuang dan dilakban oleh orang tuanya sendiri. Berikut liputan selengkapnya. Polres Karawang menangkap sejoli yang tega menghabisi nyawa bayi mereka sendiri. Keduanya melakukan aksi keji dengan cara melakban mulut bayi hingga tak bernyawa, kemudian membuangnya di wilayah Dusun Kalengkupu, Desa Bojongsari, Kecamatan Tirtamulia, Karawang, Jawa Barat. Diketahui pelaku berinisial MRB usia 20 tahun dan RDL usia 21 tahun. Keduanya merupakan pasangan muda yang menjalin hubungan di luar nikah dan mengaku malu atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kapolres Karawang AKBP Vicky Aryansah menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang menemukan jasad bayi di pinggir sawah dengan kondisi mengenaskan. Setelah melakukan penyidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Dari hasil penyidikan, bayi tersebut dilahirkan di rumah pelaku perempuan. Namun sesaat setelah lahir, bayi malang itu langsung ditutup mulutnya menggunakan lakban hingga kehabisan napas dan meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, jasad bayi dibungkus dengan kain jarik, dimasukkan ke dalam tas ransel, lalu dibuang sekitar 5 km dari rumah mereka. Barang bukti yang diamankan diantaranya tas ransel hitam, 2 kain jarik, serta lakban yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini menjadi sorotan publik dan pengingat akan pentingnya pendidikan moral, kontrol sosial, serta peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Meski topik yang diangkat cukup berat, simulasi reportase berjalan lancar dan penuh keseriusan. Mahasiswa lainnya turut memperhatikan dan memberikan evaluasi terhadap cara penyampaian berita, teknik pelaporan di lapangan, serta keakuratan sumber informasi yang digunakan. Kelas KPI 5C tetap kondusif tanpa kehadiran dosen. Mahasiswa saling berperan aktif menjaga suasana belajar, berdiskusi, dan menilai hasil kerja teman-teman mereka dengan objektif. Setelah praktik reportase, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kelompok 6 yang membahas tahapan produksi jurnalisme investigasi. Berikut rangkuman materi yang disampaikan. Jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang berfokus pada pencarian dan pengungkapan kebenaran tersembunyi melalui riset mendalam. Jenis jurnalisme ini menuntut idealisme investigasi dan tanggung jawab sosial seorang wartawan. Dalam paparannya, kelompok 6 menjelaskan 10 poin penting tahapan produksi jurnalisme investigasi, diantaranya yaitu yang pertama, pra-perencanaan dan penentuan topik. Wartawan menentukan isu yang relevan dan berdampak bagi publik. Kedua, riset dan pengumpulan data. Informasi dikumpulkan dari dokumen narasumber serta observasi langsung di lapangan. Ketiga, verifikasi fakta dan analisis temuan. Setiap data harus diuji kebenarannya sebelum dipublikasikan. Keempat, penulisan dan penyuntingan naskah. Penyusunan berita dilakukan dengan struktur logis, jelas, dan faktual. Kelima, publikasi dan evaluasi dampak. Setelah berita terbit, jurnalisme menilai dampaknya terhadap publik dan pihak
dan pihak terkait. Kelompok 6 juga menekankan bahwa jurnalisme investigasi berperan penting sebagai alat kontrol sosial dan pergerakan transparansi publik. Laporan investigasi bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membuka kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting yang kerap tersembunyi. Melalui kegiatan hari ini, mahasiswa KPI 5C menunjukkan sikap profesionalisme dan tanggung jawab sebagai calon jurnalis muda. Meskipun tanpa kehadiran dosen pengampu, mereka mampu menjaga suasana belajar tetap aktif dan bermakna. Praktek reportase yang diangkat dari kasus nyata menjadi latihan penting dalam menumbuhkan kepekaan terhadap isu sosial, sekaligus menegaskan pentingnya etika dan empati dalam pemberitaan. Jurnalisme bukan hanya tentang menyampaikan fakta, tetapi juga tentang menjaga nurani dan kemanusiaan. Dari ruang kelas KPI 5C, saya Amelia Septiani, Lensa Berita Channel. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Lensa berikutnya. Selamat siang dan tetap kritis bersama Lensa Berita.